al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, mama-mama sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada bagian yang keempat, maksiat lidah. Ar-rabi'u. Bermula yang keempat. Apa maksiat lisan lidah yang keempat? Al-mira'u. Yang pertama, bertengkar. Bertengkar tapi dengan kata-kata. Wal jadalu. Dan berbantah-bantahan. Wa munaqasatun nasi fil kalam. Dan kalau bahasa Jawanya itu ngatok-ngatokaken. Apa? Ngatok-ngatokaken itu Memuas-muaskan, apa ya? Apa ya? Angel ya. Mungkin gini. Memperbanyak kali, memperbanyak banyak. Mensyukur-syukurkan kepada manusia di dalam kata-kata. Dalam kondisi manusia itu celaka, ada orang lalu jatuh terpleset, kapok gue. Gitu kan, syukur gue. Oh. Jadi berkomentar, memberi kata-kata terhadap manusia yang lain yang sedang celaka. Jadi bukan malah menolong, tapi malah nyukurake terhadap orang lain yang sedang tertimpa musibah. Dengan kata-kata kalau bahasa Jawa itu kapok rasakno kon, kapan kapokmu gitu. Munaqasatun nasi fil kalam. Fadzalika, yang demikian itu fihi idza'un lil mukhatabi. Itu menyakiti kepada orang yang diajak omong. Wa tajhilu lahu. Dan membodoh-bodohkan kepada lawan bicara. Ya, kalau kita berdebat, berbantah-bantahan, adu omongan, menang-menangan, itu biasanya ada kata-kata menyepelekan, ada kata-kata mencaci, memaki, ada kata-kata membodoh-bodohkan orang. Nah, yang seperti ini aja kamu nggak ngerti. Gimana sih kamu? Ini kan dalilnya ada di sini. Mengata-ngatain orang, itu menyakitkan bagi orang yang diajak bicara. Wa ta'nun fihi, dan ada mencacat. Di dalam bagian yang keempat saja fihi ini ya, ar-rabi saja. Karena di situ ada bertengkar mulut, berbantah-bantahan, lalu mensyukurkan kalau orang lain tertimpa musibah dengan kata-kata. Nah, yang seperti itu menyakiti, lalu orang yang diajak bicara, lalu membodoh-bodohkan orang yang diajak bicara, lalu mencacat juga orang yang diajak bicara. Wa fihi, dan di dalam perkara-perkara itu, mencaci maki, berbantah-bantahan kata-kata, menang-menangan omong. Itu ada maksud di dalam diri orang yang berbantah-bantahan itu. Sana'un 'alan nafsi. Dia memuji atas dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan orang lain dengan kata-kata. Dengan cara mencacat orang lain dengan kata-kata. Dengan cara membodohkan orang lain dengan kata-kata. Wa tazkiyatun laha, dan seperti meninggikan diri dengan cara tazkiyatun laha, membersihkan
diri. Nah, ini nggak bagus ya. Di dalam berbisnis juga tidak bagus. Jadi, kalau berbisnis itu, kalau barang ya unggulkan barang kita. Malah kalau Rasulullah menunjukkan cacatnya barang kita. Jadi ini dibuat sekian bulan, ditenun sekian bulan. Tapi ini ada cacatnya ini di bagian sini. Itu kalau dagangnya Rasulullah ditunjukkan. Hanya saya melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam, sekian jaraknya. Udah silahkan dibayar. Nah, kalau Rasulullah itu memberi harganya seperti itu. Kalau kita cukuplah tidak usah menunjukkan cacatnya, ditunjukkan unggulnya. Tapi jangan sampai lalu merendahkan, mencacat barang orang lain. Nah, ini yang perlu hati-hati. Nah, di dalam berdebat juga gitu, ada kandungan maksud diri orang itu, dia ingin lebih unggul daripada yang didebat, daripada yang dibantah. Nah, di situ terkandung tazkiyatun nafsi dan sana'un ala nafsi. Mensuci-sucikan diri sendiri dan memuji-muji dirinya sendiri. Bimazidil fitnati, dengan menambah-nambah fitnah. Wal ilmi, dan memakai pengetahuan. Biasanya kalau ngomong debat itu kan ada omongan-omongan yang kadang-kadang dilebih-lebihkan. Itu bagian dari fitnah. Yang dilebih-lebihkan tidak sama dengan kenyataannya. Karena ingin dianggap pendapatnya benar gitu. Itu biasanya ada kandungan itu. Tapi juga ada data-data ilmiahnya yang itu ditambah-tambah. Summa huwa musawwisun lil aisi. Kemudian yang seperti itu merusak kehidupan. Musawwisun lil aisi, merusak kehidupan. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau la tumari safihan, engkau tidak mengolok-ngolok dengan kata-kata safihan akan orang yang bodoh, illa kecuali wayu'dika, orang itu akan membalas menyakiti kepada engkau. Ingat ini ya, kalau sedang berbantah-bantahan, tukar kata, padu kata. Kalau kita mencaci, lawan kita juga akan mencaci balik. Kalau kita merendahkan, lawan kita juga merendahkan balik. Kalau kita menyakiti hati dia, dia juga akan balik menyakiti hati kita. Apalagi yang diajak berdebat itu orang yang syafihan, yang bodoh, nggak ngerti ilmu. Kalau mencaci maki itu menyebabkan seluruh amal perbuatan tidak diterima oleh Allah SWT. Nggak ngerti ilmunya itu, tambah nemen itu. Kita ngomong A, dia bisa A, B, C. Kita mencaci A, dia caciannya jauh lebih dahsyat daripada kita. Jadi kalau kita menyakiti seseorang dengan kata-kata, lewat berdebat, lewat tengkar omong, lewat mensyukurkan musibah yang diberikan, yang terjadi kepada orang lain, itu akan balik kepada kita. Jadi omongan buruk itu akan balik kepada kita.
Wala tumari haliman. Dan jangan engkau mengolok-ngolok haliman, orang yang sabar. Dan tidak mengolok-ngolok engkau mengolok-ngolok haliman, orang yang hilim, orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah. Illa wa yuklika wa yahkidu alika. Kecuali bendunya. Apa bendu itu? Kecuali akibat buruknya, kualatnya. Wa yahkidu alaika. Dan akibat buruknya alaika balik kepada engkau. Oke, balik lagi. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau. La tumari syafihan illa wa yu'dika. Tidak engkau mencaci maki, mengolok-ngolok orang yang syafih, orang yang bodoh, illa wa yu'dika. Kecuali dia akan mengolok-ngolok balik dan menyakitkan engkau. Wala tumari haliman illa wa yaklika wa yahkidu alaika. Dan tidak engkau mengolok-ngolok orang yang hilim, orang yang tidak mudah marah, illa kecuali bentunya, akibat buruknya, kualatnya, wa yahkidu alaika, dan keburukannya membalik kepada engkau. Ono wong sabar, diajak tukaran, diam saja orang sabarnya itu. Nah, itu justru berbahaya. Karena siapa yang membalas? Allah yang membalas. Dengan sabarnya orang yang diajak bertengkar oleh kita dengan kata-kata itu, justru Allah yang membalas dengan, kalau bahasa Jawa itu istilahnya kualat. Balik kepada kita kualat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tarokal miro'ah. Barang siapa meninggalkan bertengkar kata-kata. Wa huwa mubtilun. Sedangkan dia termasuk orang yang batal. Mubtilun itu orang yang batal, itu maksudnya dia mampu untuk membalas. Tapi dia tinggalkan, tidak membalas kata-kata itu. Banallahu lahu baitan fi robadil jannah. Pasti Allah akan membangunkan bagi dia satu rumah fi robadil jannah, di sisi surga. Jadi tetap di surga, tapi bukan bagian dari lapangan utama atau tanah yang utama. Robatil jannah. Tapi tetap bagian dari surga. Di terasnya, di sampingnya, itu tetap bagian dari rumah. Nah, ini surga juga begitu. Nah, ada beberapa amalan yang menyebabkan kita berhak mendapat ganjaran rumah di surga. Artinya ganjaran rumah di surga itu, ya pahalanya surga. Kita masuk surga. Waman tarokal miro'a, dan barang siapa meninggalkan berdebat kata-kata, bertengkar kata-kata, wa huwa muhiqqun, sedangkan dia benar. Kalau tadi mubtil, dia kondisinya terkalahkan, lemah, tapi dia bisa membalas, nggak membalas. Kalau yang sekarang posisinya, orangnya sebenarnya benar, dan bisa menang kalau menjawab. Banallahu lahu baitan,
pasti, jadi ini pakai fi'il madhi ya. Kalau pakai fi'il madhi itu, ini mengandung kata pasti. Bukan lampau ini maksudnya. Jadi banallah. Pasti Allah akan membangunkan lahu bagi dia. Baitan satu rumah. Fi a'lal jannati. Di surga yang paling tinggi. Jadi kalau posisinya orang yang tengkar kata-kata itu, posisinya lemah, terkalahkan, mubtilun, tapi dia tetap nggak menjawab, bersabar, ganjarannya rumah di pinggiran surga. Jadi tetap di surga itu. Kalau kondisinya dia muhikun, bisa mengalahkan, tapi dia diam, tidak membalas, bersabar, maka ganjarannya lebih tinggi lagi. Baitan fi a'lal jannati. Surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu memang bisa surga Firdaus ya. Surga yang didiami juga oleh Rasulullah SAW. Wala yang bawi. Dan seyogianya jangan ayyahda'aka syaiton, menipu kepada engkau asyaitonu setan. Wa yaqulu, lalu setan membujuk dengan kata-kata laka kepada engkau. Adhiril haqqa. Ngomong, tunjukkan yang benar, kata si setan ini ketika kita berdebat. Jangan diam saja kamu, yang benar omongkan yang benar. Ini godaan setan ya di dalam hati. Kalau kita berdebat, tengkar omong, itu setan itu melintaskan di dalam hati. Kamu jangan diam saja, kamu kan ngerti yang benar. Omongkan, omongkan. Adhiril haqqa, bahasa Arabnya kata si setan itu. Wala tudahin fihi, jangan engkau mengalah dalam berdebat itu. Jadi jangan sampai tertipu ketika berdebat, lalu ingin menampakkan yang benar yang kita ketahui. Kalau dalam kondisi debat ini ya, dalam kondisi padu kata, dalam kondisi tengkar. Lebih baik diam. Diam kalau kondisi kita salah, kita akan dibangunkan oleh Allah di surga bagian pinggiran rumah. Diam dalam kondisi benar dan tahu yang benar, tapi tidak mengungkapkan kebenaran itu sekedar untuk menghindari perdebatan, itu dibangunkan oleh Allah rumah di surga yang paling tinggi. Kenapa, Maman? Kenapa kok kita jangan mengikuti bisikan setan supaya menampakkan yang benar itu? Sebab sekalipun kita menampakkan yang benar, kalau dalam kondisi debat, itu lawan bicara kita tidak akan terima. Wong namanya debat, namanya menang-menangan ya. Tidak akan terima itu. Fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi. Sesungguhnya setan itu selama-lamanya itu menarik orang-orang yang bisa digoda, orang-orang yang bodoh yang bisa digoda. Ila syarri, kepada keburukan, fi ma'radil khairi, dengan jalan yang terlihat baik, dengan cara yang terlihat baik. Fala takun duhkatan lisyaitoni, maka jangan engkau menjadi tertawaan setan. Fayasrubika, maka lalu setan bisa menghinakan akan engkau. Kalau kita lalu ikut emosional meningkatkan perdebatan itu dengan menunjukkan fakta-fakta yang benar, sekalipun kita benar, itu justru akan membuat perdebatan itu berlangsung lebih lama, menang-menangannya lebih lama, dan orang yang diajak debat, diajak tengkar kata-kata itu tidak akan terima perkataan kita. Fa'idharul haqi, maka menampakkan yang benar, hasanun itu baik.
ma'a man yakbalu hu minka. Jika diterima oleh orang-orang yang bisa menerima perkataan itu. Idharul haqqo itu baru boleh, baru bagus kalau disampaikan kepada orang yang mau menerima perkataan kita. Wadzalika, dan yang seperti itu, idharul haqqo itu, idharul haqqi itu, bitorikin nasihati, dengan jalan nasihat, bukan dengan jalan debat. Bukan dengan jalan tengkar kata-kata. Fil khofiyati, dengan cara yang samar. Jadi nasihat itu kan biasanya halus, tidak langsung, lemah lembut, nggak debat. Kalau debat orangnya yang di debat itu pasti tidak akan bisa menerima kebenaran dari kita. La bitorikil mamaroti. Tidak dengan jalan bertengkar kata-kata. Walin nasihati, dan untuk nasihat, melakukan nasihat, melaksanakan nasihat, sifatun itu ada sifatnya. Wahai atun itu ada tata caranya. Wayahtaju fiha, dan butuh fiha nasihat itu ila talattufin, dengan cara lemah lembut, bilutfin. Wa illa, dan jika tidak dengan cara lemah lembut, nasihat itu sorot, maka akan jadi fadihatan. Maka akan menjadi seperti kalah-kalahan. Jadi mengalahkan seseorang dengan kata-kata. Orang yang dikalahkan kalau di debat itu pasti tidak mau terima. Wakana fasaduha aksara min solahiha. Dan adalah bertengkar mulut itu, sekalipun itu hak benar yang disampaikan, keburukannya aksara min solahiha, lebih banyak daripada kebaikannya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri. Dan barang siapa seseorang yang bergaul dengan para ahli fikih zaman ini, ghalaba, telah mengalahkan ala tab'ihi, tabiatnya, al-mira'u wal jidalu. Nah, ini zamannya Imam Ghazali. Orang-orang yang kumpul dengan para ahli fikih zaman sekarang, zamannya Imam Ghazali, itu tabiatnya mereka suka tengkar kata, wal jidalu, dan berbantah-bantahan. Wa asra alaihi as-samtu, dan sulit bagi mereka as-samtu, diam. Idza alqa ilaihi ulama usu'i, jika alqa itu melemparkan, ilaihi, kepada mereka, ulama su'i, ulama su'. Jadi zaman itu para ahli fikih itu sulit untuk meninggalkan perdebatan dan berbantah-bantahan. Sulit mereka diam, tidak mau menjawab. Jika ada orang yang melontarkan pendapat yang itu kategorinya ulama su, ulama yang buruk, mereka ingin menjawab itu. Padahal tadi setan itu melintaskan di dalam hati mereka, adhil haqqo, tampakkanlah yang benar, tampakkanlah yang benar.
Itu salah yang diungkapkan orang itu, tampakkanlah, tapi dengan debat, dengan berbantah-bantah. Inna dzalika, karena sesungguhnya jidal, berbantah-bantahan, wal fadlu wal qudratu alal muhajjati, itu merupakan keunggulan. Wal qudratu alal muhajjati, dan merupakan seperti punya kekuasaan. Alal muhajjati, atas memenangkan hujah. Wal munafasati, dan atas mensyukur-syukurkan kepada manusia dengan perkataan. Huwa, yang seperti itu, alladzi yumtadahu bihi, yang dipuji-puji. Fafirro minhum firoroka minal asadi, maka larilah dari mereka-mereka itu seperti larinya engkau dari singa. Oke, mamang-mamang. Kalau kita dilemparkan pendapat oleh seseorang ketika berbantah-bantahan, sedangkan kita punya hujah, kita menang di dalam hujah, itu ada dorongan oleh setan untuk menampakkan hujah yang benar itu, alasan yang benar itu, supaya kita bisa lebih unggul dari orang itu, dan itu yang dipuji. Oh, benar ini pendapatnya, itu dipuji oleh kelompok yang sedang berdebat itu. Oh, bagus ini pendapatnya. Padahal yang seperti itu lawan katanya tidak nerima. Nah, saran Imam Ghazali kepada majelis yang seperti ini, fafirro minhum firoroka minal asadi, maka larilah dari mereka itu seperti larinya engkau dari singa. Wa i'lam wallahu a'lam bishawab. Saya kira sikap yang baik ya, mama-mama. Oh, al-khamisu kurang sedikit ya. Tazkiyatun nafsi. Oke, wa'lam, satu kalimat lagi. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal miro'a, sesungguhnya tengkar kata, sababul makti indallahi wa indal khalqi. Ketahuilah, sesungguhnya bertengkar kata itu menjadi sebab dibendu oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan menjadi sebab dibendu juga oleh makhluk. Makhluk itu tidak suka. Lain dengan nasihat, memang. Kalau nasihat itu idharul haqqo bilutfin, dengan lemah lembut. Kalau debat idharul haqqo dengan menang-menangan supaya mengalahkan pendapat orang lain. Nah, mudah-mudahan ngaji ini sekali lagi, mamang yang dimuliakan oleh Allah, mengajari kita di dalam berkomunikasi dengan seseorang. Jadi mari kita terapkan itu, jangan berdebat, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lidah, lisan, termasuk ketika kalau sekarang tidak berdebat langsung ya, berdebat di WA itu kan lewat tulisan. Itu kalau di Imam Ghazali mungkin tidak ada keterangan maksiatul yadi. Maksiatnya tangan itu diantaranya sekarang memakai WA, ngetik, lalu berdebat di situ. Nah itu masukkan aja di bagian maksiatul lisan. Ma'asyiral muslimin, mamang yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.